Serial Marvel Cinematic Universe saat ini semakin menggila dengan Moon Knight yang boom. Para fans Marvel disuguhkan dengan karakter yang dibuat lebih terkenal ya. Miss Marvel hadir yang kemudian dilanjutkan dengan She-Hulk. Ngomong-ngomong soal She-Hulk, setelah nonton trailer terbarunya beberapa minggu yang lalu, mata saya tertuju di satu karakter aneh dan lagi-lagi nggak terkenal dan bakalan dibikin terkenal sama Marvel. Apakah itu Frogman? Buat yang belum tahu Frogman atau Eugene Patelio, dia adalah anak dari supervillain Leapfrog. Dikarenakan ayahnya yang udah pensiun, terus kostum ayahnya tersebut digunakan oleh dirinya dan dipakai untuk melawan kejahatan. Jadilah ia superhero yang berusaha membersihkan nama keluarganya dari perbuatan masa lalu sang ayah. Untuk kekuatannya sendiri ya nggak jauh-jauh dari ngelompat lah. Apalagi yang bisa dilakuin seorang kodok selain ngorek dan ngelompat. Penampilan pertamanya di komik yaitu di Marvel Team Up isu nomor 121 yang terbit di bulan September tahun 82 ya. Dan kini ia mulai debutnya di MCU di serial She-Hulk mendatang. Ya kalau beneran itu Frogman ya. Sesuai dengan judul video kita kali ini, saya akan nge-review Frogman dari Marvel Legends Hasbro. Dan sebelum kita unboxing, kita cek dulu boxnya. Tampak depan seperti ini, figurnya bisa kita lihat dari luar. Di bagian atasnya ada tulisan Legend Series, kemudian Marvel dan Marvel's Frogman. Kita dapat buffnya Steelman ya. Jadi ini dimasukin ke dalam wave-nya Spider-Man Into the Spider-Verse. Dan untuk mainan ini untuk anak-anak di atas usia 4 tahun. Di bagian sampingnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada gambarnya Frogman. Kemudian di bagian sebelah sini juga sama. Di bagian belakangnya kita lihat tampak Frogman sedang melompat ya. Jadi ini ada gambarnya. Ini bagian latar belakangnya itu kayak di kota-kota kayak gitu ya. Lalu di sini ada ceritanya tentang Frogman yang singkat dan kemudian kita bisa lihat line up-nya dari mulai dari 1 sampai 6. Jadi kita harus beli semua ini kalau seandainya kalian pengen buff-nya Steelman. Dan untuk Frogman ini kita dapat tangan sebelah kanannya Steelman serta ada aksesoris tangan pengganti dan pistol ya. Oke, di bagian bawahnya kurang lebih seperti ini dan kalian pasti nggak bakalan baca juga. Kemudian di bagian bawahnya kurang lebih seperti ini. Untuk harganya dulu kisaran 549.000 cuy. Tapi sekarang harganya udah turun, udah di kisaran di bawah 300.000 kalau nggak salah. Kalian cek aja di marketplace atau di toko mainan terdekat. Oke, langsung aja kita unboxing. Wah. Oke, ini masih di dalam blister ya. Dan aksesorisnya juga masih diisolasi, belum pernah dibuka sama sekali. Kalau untuk figurnya memang udah pernah saya keluarin ya. Oke, langsung aja kita keluarin figurnya. Ini dia Frogman. Jadi kita dapatnya buff tangan kanannya Steelman. Kurang lebih seperti ini untuk detailnya. Oh, ternyata ini tangan sebelah kiri cuy, bukan sebelah kanan ya. Salah tadi informasinya. Nah, untuk tangannya kurang lebih seperti ini ya. Kita dapat juga aksesoris pistol. Untuk Steelman kita dapat tangan penggantinya Frogman, pose tangan menggenggam ya. Dan ini satu lagi tangan penggantinya Steelman. Untuk Steelman karena saya udah lengkap nanti akan saya reviewkan. Kita singkirkan dulu. Ngelihat Frogman ini saya jadi ingat karakter yang udah pernah saya review juga, itu asalnya dari Jepang yaitu Gerotan, teman-temannya Kabutaku ya. Ini mirip banget cuy, cuman kalau untuk yang Gerotan itu kan dia robot ya. Tapi ini dalamnya manusia berpakaian kodok ya. Kodok super. Base bodinya ini beda dari yang lain ya. Tapi kalau nggak salah ada yang mirip-mirip kayak gini untuk bodinya itu. Kalau nggak salah Dr. Octopus ya. Yang model klasik. Tapi sih nggak tahu sama apa enggaknya. Saya nggak tahu karena saya nggak punya. Tapi bodinya ini beda dengan misalnya kayak Cotton Mouth. Nah beda banget kan. Nah jadi ini agak lebih bulat gitu. Dan di bagian belakang kita dapat kayak nih tas, nggak tahu ini bisa dilepas apa enggak. Sebenarnya bisa dilepas cuy. Nih kalau kalian lihat ini bisa dilepas. Tapi kita juga mesti ngelepas semua ini, lepas tangan semua baru nanti bisa dilepasin. Dan untuk bagian kepalanya ini sebenarnya kayak kodok gitu. Ini mulutnya padahal bukan. Justru di sini matanya cuy. Di sini kelihatan juga ada hidungnya, ada matanya. Cuman ditutupin sama helm kodoknya. Ya, untuk bodinya ini ada corak-corak gitu ya.
kayak kulit kodok gitu. Tapi ini halus, nggak kasar. Nah, di sini ada detail-detail berupa lipatan-lipatan pakaiannya gitu ya. Nah, di sini juga ini kayak ada sambungan gitu. Nggak tahu ini kenapa dia pakai sempak ya. Sempak di luar. Biar nggak monoton aja sih kayaknya sih warnanya gitu. Untuk detailnya sih sederhana ya. Cuma di bagian kaki nih yang pasti bakalan beda dengan figur yang lain ya. Jadi ini sepatu kodoknya. Nah, terus di bawahnya ini ada kayak pelontarnya mungkin ya. Ini kayak per gitu. Jadi dia bisa melompat tinggi karena kekuatannya ya cuman itu aja cuy. Lompatan super namanya. Nah, di bagian bawah kakinya di sini ada tulisan Hasbro Made in China Marvel ya. Nah, kurang lebih seperti ini, dan ini agak susah berdiri cuy sebenarnya. Kita mesti pintar-pintar aja ngeposisikan biar dia bisa berdiri. Soalnya ini agak lemah kakinya tuh. Setengah karet campur plastik. Dan untuk artikulasinya kalau kita cek ini kepalanya bisa kita putar 360 derajat, bisa menunduk, menenggaknya agak kurang ya, tapi bisa geleng-geleng lah. Tangannya bisa direntangkan, bisa kita putar juga 360 derajat. Di bagian bicepnya ada join, bisa kita putar. Bagian sikunya double join ya. Cuman meskipun ini double join, dia nggak bisa maksimal rapat ke ototnya ini ya. Jadi cuma sampai segini aja karena memang part-partnya ini memang besar-besar ya. Untuk bagian telapak tangannya bisa kita putar, bisa kita tekuk ke atas dan ke bawah ya. Kemudian di bagian torsonya ini bisa kita bungkukkan segini untuk membusungnya. Nggak terlalu bisa, oh bisa cuy. Cuman karena kehalang tasnya jadi nggak terlalu maksimal, tapi sebenarnya bisa. Bagian dadanya ini bisa kita putar 360 derajat. Nah, tapi di bagian pinggang ini nggak ada join cuy. Nah, kaku gitu aja. Nah, untuk kakinya bisa mengangkang sejauh ini ke depannya. Nah, kurang lebih segini. Ke belakangnya terbatas karena celana dalamnya ini. Di bagian pangkal pahanya kita bisa putar. Ada double join di bagian lutut. Bisa kita tekuk sejauh ini. Kemudian di bagian ankle-nya bisa kita katasin segini. Ke bawahnya lumayan jauh, ke samping, nah kurang lebih begini ya, jauh, dan bisa kita putar cuy. Untuk artikulasinya kurang lebih begitu, dan ini untuk kakinya nggak bisa lurus ya, memang agak membentuk huruf O. Jadi kalau kodokan memang kayak gini nih posisinya, mengangkang. Nah ini posisi kodok tuh kayak gini cuy. Kalau kita bandingkan tingginya dengan figur lain masih dari Marvel Legends, dengan Iron Man kurang lebih segini. Nah kalau dibandingkan dengan John Walker kurang lebih segini. Kita bandingkan dengan Cotton Mouth kurang lebih segini. Kita bandingkan dengan Rock Python kurang lebih segini. Kalau kita bandingkan dengan Nebula kurang lebih segini cuy. Mungkin untuk reviewnya singkat aja, yang penting informasinya tersampaikan. Jadi kalau seandainya kalian pengen beli kodok ini, sebenarnya ini unik cuy, wajib beli sih kalau menurut saya. Dan nggak tahu ini kenapa harganya juga makin murah gitu. Mungkin karena dia nggak terkenal dan permintaannya sedikit dan stoknya banyak, ya otomatis harganya jadi murah. Mungkin di akhir video nanti akan saya pose-posekan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di review selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.